Assalamualaikum parents semuanya, gimana kabarnya? Semoga parents dan babynya sehat selalu dan berbahagia. Nah, kali ini parents aku ingin berbagi informasi tentang apakah normal anak yang berumur 3 tahun itu belum bisa berbicara. Nah, kalau belum bisa berbicara, lalu bagaimana sih cara untuk melatih atau untuk menstimulusnya? Nah, ini mungkin bisa menjadi informasi yang parents cari ya. Nah, jadi ini putra kami yang nomor 2, namanya Hakan. Dia itu berumur 3 tahun setengah lebih ya, jadi sudah lumayan lancar ngomongnya, lumayan lancar berbicaranya. Lalu menjawab pertanyaan tadi ya, apakah normal anak 3 tahun itu belum bisa berbicara? Menurut medis ya parents ya, jika anak itu sudah berusia 3 tahun namun belum menunjukkan kemampuan berbicara, maka bisa jadi itu merupakan tanda-tanda si anak mengalami speech delay atau terlambat berbicara. Nah, kalau parents memiliki putra atau putri yang berumur 3 tahun namun belum menunjukkan tanda-tanda kemampuan berbicara, bisa jadi si kecil itu mengalami speech delay ya. Nah, itu harus menjadi perhatian dari parents, dan sebaiknya parents segera berkonsultasi dengan dokter spesialis anak agar si anak mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, lalu apa sih parents tanda-tanda ya? Oh, nggak bisa. Lalu apa sih tanda-tanda dan ciri-ciri kalau anak itu belum bisa berbicara? Begini parents ya, jadi saat anak itu berusia 3 tahun dan belum menunjukkan tanda bisa berbicara sama sekali, maka itu sebenarnya bukan hal yang normal ya. Karena sebenarnya kemampuan berbicara itu sudah seharusnya sebelumnya, pada usia sebelumnya itu sudah kelihatan tanda-tandanya ya. Jadi untuk kata pertama yang diucapkan oleh bayi ya, itu biasanya sudah ditunjukkannya pada usia sekitar 10 sampai 11 bulan atau 1 tahun ya. Sekitar umur 1 tahun itu sudah mulai mengucapkan kata-kata. Nah, untuk merangkai 2 sampai 4 kata itu biasanya di usia 18 bulan sampai 2 tahun. Jadi pada usia maksimal 2 tahun harusnya sang anak itu sudah bisa merangkai 2 sampai 4 kata ya. Misalkan saya mau minum, aku mau minum, aku mau makan. Itu harusnya di usia 2 tahun. Lalu tanda-tandanya apa sih kalau belum bisa berbicara? Itu yang pertama menurut medis ya, ketika sang anak itu belum mampu memahami instruksi sederhana, seperti ketika disuruh mengambil sesuatu ia tidak bisa merespon ya. Kemudian ketika mengingat sesuatu, anak itu tidak menggunakan kata tetapi menggunakan isyarat ya. Misalkan dengan menunjuk ya itu. Jadi kalau dia itu bisa berbicara, maka seharusnya dia tidak menggunakan bahasa isyarat. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah ketika sang anak tidak mampu menirukan suara yang dicontohkan oleh orang tua. Nah, itu atau anak-anak itu mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa dipahami. Nah, itu adalah sedikit ciri-ciri dari anak mengalami speech delay ya. Kalau parents memiliki anak yang memiliki ciri-ciri tersebut, maka silahkan
berkonsultasi dengan dokter spesialis. Lalu sebenarnya apa sih penyebab anak 3 tahun itu belum bisa berbicara? Nah, ini ada banyak faktor ya parents ya. Yang pertama itu adalah lingkungan. Jadi interaksi dari lingkungan itu sangat penting ya. Ini yang membuat anak itu memiliki kemampuan yang meningkat setiap harinya, baik kemampuan dalam berbicara maupun kemampuan dalam beraktivitas. Jadi lingkungan yang aktif, sering mengajak berinteraksi dengan anak itu bisa membuat anak cepat berbicara. Sebaliknya, jika tidak, maka anak bisa speech delay atau terlambat berbicaranya. Yang kedua, penyebab speech delay adalah karena adanya gangguan pendengaran. Nah, jadi jika anak itu sudah memasuki umur 3 tahun namun belum menunjukkan tanda berbicara, bisa jadi itu karena ada gangguan pendengaran. Kemudian yang ketiga adalah mungkin karena keterlambatan perkembangan. Nah, ini bisa karena faktor genetik atau faktor kesehatan yang lain. Yang keempat adalah gangguan motorik ya. Jadi karena ada masalah dalam kemampuan otot mulut dan lidah, itu bisa menyebabkan keterlambatan dalam berbicara. Dan yang kelima, ini yang banyak menjadi faktor ya, karena anak terlambat berbicara, yaitu karena dia terlalu sering bermain gadget seperti HP atau sering menonton TV, jadi tidak banyak berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, itu ya, jadi mungkin penyebabnya adalah karena hal-hal tersebut. Nah, lalu untuk membantu anak yang belum bisa berbicara supaya dia belajar berbicara adalah mungkin bisa sering diajak ngobrol, baik pertanyaan sederhana, sudah makan atau belum, tadi main apa, itu pertanyaan yang sederhana tapi bisa membuat anak terstimulus untuk berbicara. Kemudian selanjutnya adalah seperti membacakan buku apa yang ia suka itu dibacakan. Kemudian ada lagi caranya adalah mengajari nama-nama benda yang dipakai, seperti ini baju, ini apa namanya, celana, kemudian ini hewan, misalkan ada ayam. Nah, itu seperti itu ya, jadi sering dikenalkan. Kemudian yang terakhir mungkin yang paling penting adalah menghindari penggunaan gadget, karena gadget itu lebih memfokuskan anak pada mata ya, tanpa membuat mereka bisa aktif dalam berbicara. Nah, jadi caranya adalah dengan mungkin mengajak mereka untuk aktif bermain bersama teman-temannya ya, gitu. Yang lain mungkin adalah dengan mengajak mereka bernyanyi ya. Nah, itu bernyanyi itu juga menjadi salah satu cara yang baik untuk menstimulus anak supaya cepat ngomong, supaya cepat berbicara. Itu ya, enak kan? Itulah parents ya, tentang speech delay, tentang informasi apakah anak berumur 3 tahun belum bisa berbicara itu normal, tentang bagaimana sih caranya menstimulus anak supaya mereka cepat berbicara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya manfaatnya bisa lebih meluas ya. Oke, kita ketemu lagi dalam video berikutnya parents. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.